Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Bertemu lagi di podcast saya, Lensa Sosiologi. Saya Nahda Khaira dan di sini kita akan ngobrol bareng nih bersama narasumber kita tentang hal-hal seru, inspiratif dan juga tentunya dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah guys, tentu saya di sini tidak sendiri. Kita bersama narasumber saya. Ayo perkenalkan diri Kak. Halo semuanya, perkenalkan aku Dina Al-Khairah. Aku adalah mahasiswi yang suka banget nih bahas fenomena-fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Nah guys, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah fenomena sosial yang sering kita ketemui di lingkungan sekitar kita nih. Namun sering luput dari perhatian masyarakat. Dan kita juga tentunya melalui sudut pandang sosiologi kita akan mencoba membahas dan memahami bagaimana kebudayaan politik, konflik, integrasi sosial, kelembagaan sosial, stratifikasi sosial, dan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Yuk teman-teman, yuk guys kita bahas bersama podcast Lensa Sosiologi. Langsung saja nih Kak, pertanyaan pertama buat Kak Dina nih. Bagaimana nih Kak, kebiasaan yang lahir dari interaksi sosial dapat berkembang menjadi kebudayaan yang diwariskan antar generasi? Jadi nih guys, kebiasaan yang berasal dari interaksi sosial dapat berkembang menjadi kebudayaan yang diwariskan kepada generasi berikutnya, yaitu melalui 3 proses. Yang pertama ada pengakuan bersama, yang kedua ada pengulangan, yang ketiga ada proses sosialisasi. Jadi, kebiasaan ini lahir dari aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh individu saat berinteraksi. Misalnya nih Kak Nahda, pada masa menyelesaikan masalah, pada masa masyarakat itu bekerja sama, dan pada masa mereka semua berinteraksi atau berkomunikasi. Jadi, kebiasaan-kebiasaan ini terus dilakukan secara berulang-ulang oleh individu-individu tersebut sehingga kebiasaan itu menjadi suatu perilaku yang wajar dan pantas dan diterima oleh seluruh masyarakat yang ada tersebut. Kemudian, kebiasaan-kebiasaan ini itu mengalami pelembagaan menjadi norma, nilai, dan aturan yang memang benar-benar dilaksanakan oleh masyarakat-masyarakat tersebut. Kemudian, kebiasaan-kebiasaan ini diwariskan itu melalui proses sosialisasi seperti pendidikan dan sosialisasi di lingkungan masyarakat. Misalnya, anak-anak bisa mempelajari kebiasaan ini dari orang tuanya dengan cara melihat orang tuanya dan kemudian dengan cara melihat masyarakat di lingkungan sekitarnya, sehingga anak-anak juga dapat memahami kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan tersebut sehingga terjadilah kebiasaan-kebiasaan itu menjadi suatu kebudayaan yang turun-temurun dan memiliki nilai dan norma. Nah guys, salah satu contoh kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun ini adalah gotong royong. Jadi pada awalnya gotong royong ini hanyalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk saling membantu, misalnya antar sesama tetangga. Tapi kemudian gotong royong itu diwariskan secara turun-temurun atau dilakukan secara berulang-ulang karena gotong royong ini itu memiliki nilai kebersamaan dan memiliki manfaat, sehingga terjadilah gotong royong sebagai suatu tradisi atau kebudayaan yang diwariskan secara turun-temurun tersebut. Jadi begitu tuh guys, penjelasan tentang kebiasaan dari interaksi sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Wah, contohnya tadi gotong royong ya teman-teman. Lahir dari kebiasaan antar warga, akhirnya menjadi turun-temurun dah. Nah Kak Dina, tadi kan kita sudah membahas nih masalah interaksi sosial yang diwariskan secara turun-temurun di masyarakat nih.
Kemudian ada nih pertanyaan saya yang kedua nih Kak, mengenai pendidikan saat ini kan sangat kemajuannya sangat bagus. Kemudian juga teknologi nih yang serba canggih pada saat ini ya teman-teman. Nah, apakah pendidikan ini dan media ini memiliki peran dalam melestarikan ataupun Kak dalam mengubah budaya yang telah diwariskan tersebut? Ya, tentunya Kak Nahda dan teman-teman semua, pendidikan dan media itu memiliki peran penting dalam pelestarian dan pengubahan budaya yang sudah diwariskan. Yang pertama, pendidikan nih. Pendidikan itu sangat memiliki peran penting sekali dalam melestarikan kebudayaan-kebudayaan. Misalnya itu melalui pendidikan di sekolah, keluarga, dan di lingkungan. Dengan pendidikan di sekolah, anak-anak ini jadi mengetahui apa itu makna kebudayaan tersebut, bagaimana cara melaksanakan kebudayaan tersebut, sehingga anak-anak paham akan nilai dan makna kebudayaan yang mereka pelajari tersebut. Tapi di satu sisi, media sosial ini juga memiliki peran penting dalam melestarikan, tetapi dia juga bisa mengubah kebudayaan yang sudah diwariskan tersebut. Media sosial bisa memiliki peran penting melestarikan budaya dengan cara dia itu memberikan banyak sekali informasi mengenai budaya-budaya lokal yang ada di daerah atau bahkan masyarakat Indonesia. Dia memperkenalkan budaya-budaya mungkin melalui video atau melalui artikel, jurnal, dan sebagainya lah. Sekarang kan banyak sekali nih media-media sosial yang kita ketahui. Tetapi di suatu sisi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, media sosial ini juga berperan dalam mengubah kebudayaan karena dia tidak hanya memperkenalkan budaya yang ada di Indonesia atau budaya lokal, tetapi juga budaya-budaya yang ada di luar negeri. Contohnya ya nih guys, itu ketika kita melihat tontonan bagaimana cara berpakaian artis-artis luar negeri yang kemudian banyak sekali nih Kak Nahda dan teman-teman semuanya ditiru oleh anak-anak Indonesia. Padahal terkadang cara berpakaian ini itu tidak sesuai dengan norma atau adat yang ada di daerah kita atau dengan aturan-aturan lokal kita, sehingga jadi dapat disebutlah bahwa pendidikan dan media ini memang sangat berperan penting dalam pelestarian bahkan mengubah budaya yang telah diwariskan tersebut. Wow, betul banget nih teman-teman ya guys ya. Jadi harus bijak nih ya dalam menggunakan media sosial yang saat ini sangat berkembang pesat. Nah, buat teman-teman, adik-adik dan guys sekalian tuh bijaklah dalam menggunakan media sosial. Ya, betul sekali. Selanjutnya mengenai konflik sosial nih Kak yang ada di antara masyarakat ini. Apa sih yang dimaksud dengan konflik sosial dan mengapa konflik ini tidak bisa dihindari dalam kehidupan bermasyarakat? Oke, jadi Kak Nahda dan teman-teman semuanya, konflik sosial adalah suatu proses sosial di mana individu ini kan hidup secara berdampingan, tetapi mereka itu memiliki perbedaan kepentingan, perbedaan tujuan, dan perbedaan pandangan hidup, sehingga dalam hubungan sosial itu bisa terjadi ketegangan atau perselisihan antara individu-individu ini. Itu nih guys yang dinamakan dengan konflik sosial. Jadi, salah satu contoh konflik sosial yang sering kita temui adalah konflik antar warga dengan pihak pengembang perumahan. Warga desa itu menolak pembangunan karena mereka mengkhawatirkan berdampak pada lingkungan sekitar, seperti berkurangnya lahan hijau dan rusaknya sumber air. Kemudian, pihak pengembang perumahan ini itu tetap melaksanakan proyek atau pembangunan demi kepentingan ekonomi, sehingga terjadilah bentrok antara kedua pihak tersebut. Terjadi aksi saling protes, bahkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga diperlukanlah pemerintah daerah setempat untuk menjadi mediasi dari kedua belah pihak yang berkonflik tadi agar bisa diselesaikan secara damai. Kemudian Kak Nahda juga
tadi bertanya nih, kenapa konflik sosial itu tidak dapat dihindari dalam kehidupan sehari-hari? Iya. Ya, karena memang setiap individu itu kan memiliki latar belakang yang berbeda, memiliki pola pikir yang berbeda, dan kebutuhan yang berbeda. Selain itu, terjadinya kekurangan sumber daya juga seperti ekonomi, kesempatan bagi setiap individu itu juga memicu terjadinya konflik sosial. Jadi, selagi para individu atau masyarakat ini hidup berdampingan dengan perbedaan-perbedaan yang mereka miliki, tetap akan terjadilah konflik sosial. Maksudnya memang tidak akan bisa kita hindari konflik sosial tersebut. Gitu ya, karena beda pandangan, beda Iya. pendapat, dan beda lainnya, konflik sosial ini tidak bisa terhempas ya kak ya. Pastinya selalu ada dalam bermasyarakat, cuman cara menanganinya ya berbeda-beda pula. Tadi kita membahas tentang konflik sosial ya kak. Selanjutnya tuh ada pertanyaan saya lagi nih, masih banyak ya teman-teman ya, mengenai integrasi sosial nih. Bagaimana nih kak tentang penjelasan integrasi sosial tuh? Jadi penjelasan tentang integrasi sosial sepertinya bertolak belakang dengan konflik tadi atau nyambung lah kayaknya dengan konflik tadi ya. Karena integrasi sosial ini adalah penyatuan individu yang hidup dalam masyarakat tadi yang berbeda-beda tadi. Maksudnya penyatuan individu-individu yang berbeda latar belakang, berbeda pendapat, atau berbeda dalam hal-hal lainnya. Jadi integrasi ini ada karena masyarakat ini hidup tertib. Mereka hidup dengan saling menghargai dan tentunya bertoleransi, sehingga tercapailah integrasi sosial ini. Jadi nih guys, contoh integrasi sosial ketika kamu pergi ke suatu lingkungan atau suatu desa dan melihat mereka itu hidup aman, tentram, damai, dan mematuhi aturan-aturan yang ada, padahal mereka semua kan pastinya berbeda latar Iya, belakang. tentu. Mereka berbeda agama, Iya. berbeda budaya, berbeda suku. Tetapi ketika kita lihat mereka itu hidup rukun, aman, tertib, maka itulah yang dinamakan dengan integrasi sosial. Jadi penjelasan singkat tentang integrasi sosial ini sebenarnya itu aja, penyatuan masyarakat atau individu yang berbeda-beda tadi sehingga mereka itu menjadi hidup tertib, aman, tentram, dan sejahtera. Itulah pokoknya ya. Betul ya, itulah dia integrasi sosial teman-teman. Nah guys, pertanyaan selanjutnya mengenai kelembagaan sosial. Apa nih Kak Dina yang dimaksud dengan kelembagaan sosial dalam masyarakat? Nah guys, jadi lembaga sosial adalah suatu sistem nilai, norma, atau aturan yang mengatur kehidupan antar individu serta memenuhi kebutuhan bersama. Jadi lembaga sosial ini ada karena memang dibutuhkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lembaga sosial dalam kehidupan sehari-hari itu sangat mudah ya guys ya. Contohnya adalah seperti lembaga keluarga, berperan sebagai sarana sosialisasi dan pendidikan awal bagi anak. Kemudian nih ada lembaga yang sangat familiar sekali, yaitu lembaga pendidikan yang merupakan pendidikan formal bagi setiap anak sesuai dengan jenjangnya. Kemudian ada lembaga agama yang mengatur tentang spiritual atau masalah keagamaan lah ya. Selanjutnya ada lembaga ekonomi dan kemudian ada lembaga politik. Ada lagi nih pertanyaannya Kak Dina mengenai apa yang dimaksud dengan stratifikasi sosial dalam masyarakat, kemudian dan mengapa sih stratifikasi sosial selalu ada dalam kehidupan bermasyarakat? Jadi penjelasan dari saya nih, stratifikasi sosial itu adalah pembagian atau pengelompokan masyarakat ke dalam lapisan-lapisan atau tingkatan sosial berdasarkan karakteristik tertentu seperti kekayaan, pendidikan, kekuasaan, dan prestis. Jadi dalam stratifikasi sosial, setiap lapisan ini itu memiliki kedudukan, hak, serta peran yang berbeda dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh stratifikasi sosial dalam kehidupan kita sehari-hari adalah seperti perbedaan status ekonomi.
di mana ada kelas atas, kelas Iya. menengah, dan kemudian ada kelas bawah. Masyarakat kelas atas itu memiliki kekayaan dan akses pendidikan yang lebih baik, sementara masyarakat kelas menengah itu mereka hidup cukup dan memiliki pekerjaan yang tetap. Selanjutnya, masyarakat kelas bawah itu mereka sering mengalami kekurangan atau keterbatasan ekonomi nih teman-teman. Keterbatasan ekonomi, keterbatasan akses pendidikan, dan pokoknya terbataslah akses-akses sosial bagi masyarakat kelas bawah ini. Perbedaan-perbedaan ini itu sering menimbulkan terjadinya perbedaan dalam gaya hidup, perbedaan masyarakat dalam memiliki kesempatan kerja, dan perbedaan pandangan sosial. Ya, sudah pastilah ya kan, masyarakat kelas atas itu akan lebih terpandang dari masyarakat kelas bawah dan kelas menengah. Nah, jadi kan tadi Kak Nahda juga bertanya nih, kenapa ada atau stratifikasi sosial ini selalu ada dalam kehidupan masyarakat. Jadi, stratifikasi sosial ini selalu ada dalam kehidupan masyarakat karena setiap individu ini itu kan memiliki perbedaan latar belakang, perbedaan kesempatan, dan juga perbedaan kedudukan, di mana perbedaan ini menimbulkan atau terjadinya pembagian status, pembagian tingkatan-tingkatan sosial dalam kehidupan masyarakat. Begitu ya teman-teman. Pertanyaan terakhir nih buat Kak Dina. Apa yang dimaksud dengan perubahan sosial dalam masyarakat? Jadi nih Kak Nahda, perubahan sosial adalah perubahan pola perilaku masyarakat, misalnya perubahan nilai, norma, dan struktur sosial yang ada di dalam masyarakat seiring dengan berkembangnya waktu. Ya, karena zaman berkembang, jadi tentunya pola dalam kehidupan masyarakat juga berkembang lah ya, mengikuti zaman-zaman sekarang ini. Supaya lebih mudah kita pahami tentang perubahan sosial ini, saya berikan satu contoh perubahan sosial yang memang sangat jauh sekali, yaitu seperti cara berkomunikasi dengan teman atau dengan kerabat kita yang jauh. Dahulu orang-orang berkomunikasi ini itu dengan menuliskan surat, kemudian mengirim lewat pos, dan dia akan mendapatkan balasan dengan menunggu waktu mungkin sekitar beberapa hari ya kan, dan tergantung kejauhan dari jarak tersebut. Dan di zaman sekarang ini kita bisa berkomunikasi dengan saudara atau teman tidak hanya di Indonesia, bahkan di luar negeri itu melalui handphone, dan kita bisa menerima jawabannya dengan waktu yang sangat singkat. Dia bisa membalasnya dalam sedetik itu juga. Dan sekarang juga kita bisa berkomunikasi dengan melihat antar muka ya guys, dengan atau yang disebut dengan yang namanya video call. Jadi sangat jauh sekali perubahan sosial dalam cara berkomunikasi ini. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil pada podcast kali ini yaitu kehidupan masyarakat itu terbentuk dari interaksi sosial yang melahirkan budaya, nilai, dan norma yang diwariskan antar generasi melalui sosialisasi, pendidikan, dan media. Nah, perbedaan latar belakang dan kepentingan menimbulkan konflik sosial yang tidak dapat dihindari, namun dapat dikelola melalui integrasi sosial, toleransi, dan juga kerjasama ya Kak Dina. Betul sekali. Kelembagaan sosial berperan menjaga keteraturan, sementara stratifikasi sosial dan perubahan sosial menunjukkan bahwa masyarakat bersifat dinamis dan juga terus berkembang ya Kak Dina ya. Iya Kak Nahda, betul sekali penjelasan tersebut. Nah, demikian podcast Lensa Sosiologi hari ini. Terima kasih kepada narasumber kita, Ya, Kak Dina. sama-sama. Terima kasih. Nah, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.